Teman-teman, ketemu lagi ya sama Mongol ya. Mongol hari ini pengen ngebahas tentang fenomena spirit doll. Apa boneka? Ya kan boneka spirit lah. Jadi sebenarnya udah dari beberapa bulan yang lalu sejak beberapa artis mereka memiliki bayi-bayi roh, boneka-boneka roh. Mongol tuh udah kebesit pingin bikin konten. Cuman ada pertimbangan tertentu kenapa Mongol nggak bikin. Jadi teman-teman ada banyak banget di IG maupun di di YouTube orang pada nanya, "Bang, bagaimana nih tentang boneka-boneka roh yang dipelihara oleh beberapa teman-teman, bahkan bukan cuma di Indonesia, ada beberapa negara. Itu ada setannya nggak sih, Bang? Itu boleh nggak sih dipelihara bener gitu? Bener boleh nggak sih, Bang, yang begituan diadopsi gitu?" Sebenarnya kalau dari sisi saya secara pribadi, saya punya prinsip adalah satu, melarang hal tersebut dilakukan. Kenapa? Karena kalau bicara spirit berarti bicara roh. Bicara roh adalah bicara sesuatu yang tidak terlihat tetapi eksistensinya ada. Jadi kalau teman-teman, ya udahlah, kalau cuman hanya sebatas boneka biasa, ya udahlah beli boneka Barbie, gak ada masalah. Karena dia tanpa ada tidak memelihara sesuatu gitu. Tidak ada yang dimasukin ke boneka Barbie. Boneka Barbie itu hanya dipakein di gonta-ganti baju, gonta-ganti rambut, di rambutnya kadang disanggul, kadang dipakein bob. Itu nggak ada masalah karena memang boneka yang dijual bebas dan tanpa ada pemasukan spirit ke dalam boneka tersebut. Kalaupun ada, itu dilakukan di pabrik, tidak dilakukan di rumah oleh seorang dukun. Tetapi setahu saya Barbie itu adalah boneka yang dijual umum dan dimiliki oleh mereka yang hanya mengkoleksi. Nah, tapi kalau bicara boneka arwah, Barbie doll, spirit doll, nah ini lain lagi. Karena bonekanya dimasukin oleh spirit dari beberapa orang, mungkin dari seorang bayi yang sudah meninggal atau dari manapun, kita nggak tahu dari mana asal muasal roh yang dimasukin, itu akan menjadi berbeda. Karena itu menjadi semacam kayak sesuatu yang tidak baik. Kalau Anda ingin mengadopsi, mendingan adopsi anak. Di panti asuhan banyak banget anak-anak yang butuh diadopsi. Daripada kita mengadopsi boneka, feedbacknya hanya satu arah. Cuman kita ke boneka nggak bisa feedback ke kita, ngomong juga kagak, iya kan? Kalau kita nyuapin makan, kalau kita adopsi bayi, bayinya bisa merengek, bisa nangis, bisa ngeluh atau apapun, bisa diajak ngobrol atau apapun. Tapi kalau sama boneka, emang dia mau mangap gitu, enggak dong. Ya kan? Jadi kalau menurut Mongol, sebaiknya mengadopsi bayi yang ada di panti asuhan atau orang-orang yang mungkin mereka ingin melahirkan tapi nggak punya duit, akhirnya bayinya kayak dikasih ke kita untuk kita yang urusin. Nah, itu bisa. Tetapi kalau baby spirit doll, what for? Buat apa? Nggak ada feedback. Paling fatal lagi adalah kalau arwahnya kita kasih makan dan kita kasih makan rutin, dia nggak akan ngamuk spiritnya. Tapi kalau kita lupa dan lalai, atau mungkin ada sesuatu yang menjadi barang yang dia nggak suka dan ternyata kita kasih, itu akan berabe urusannya. Karena pasti spiritnya akan gerak. Gerak dengan cara apa? Ya bisa apa aja dilakuin. Matiin lampu, bahkan bisa mencelakakan kita atau apapun. Karena connecting arwah tidak terlihat dengan kasat mata. Connecting arwah hanya dilihat oleh beberapa orang yang mempunyai skill tertentu. Seperti anak-anak indigo. Mau indigo level berapapun atau mau indigo tipe apapun bisa melihat arwah yang ada pada sebuah boneka. Tetapi kalau boneka itu hanya sebatas boneka, ya nggak usah dimacem-macemin gitu loh. Ya kan? Tapi kalau Anda mau pingin mengadopsi, mendingan adopsi orang. Bayi atau anak-anak SD yang di panti asuhan yang pingin diadopsi bisa. Kenapa? Karena feedbacknya ada. Sistemnya dua arah. Dia bisa ke kita nanya, "Hari ini ayah baik-baik nggak?" Atau kita nanya kebalik ke dia, "Gimana adek hari ini, baik nggak?" Ada feedbacknya. Yang kedua adalah kalau kita memelihara anak manusia, dia bisa ngedoain kita. Tapi kalau arwah, dia ngedoain apa? Orang dia sendiri aja gentayangan.
dia butuh dibantu kok. Tapi kalau anak manusia yang kita adopsi, dia bisa ikut mendoakan kita, ngejagain kita. Berarti feedback itu ada dua sisi. Kalau cuma feedback satu sisi, terus kita udah keluarin duit banyak sampai harus beli baby box, harus beli ini, beli itu, what for? Pipis juga kagak tuh boneka. Mendingan kita ngambil anak kecil pipis, sekalipun kita ngomel-ngomel, tapi kita harus ngerjain, dan disitulah timbul rasa sayang. Jadi cari sesuatu yang bisa punya feedback ke kita. Ketiga, kenapa Kang Mongol nggak setuju dengan boneka arwah? Karena manipulasi dan manipulatif spirit tidak bisa dicerna dengan pikiran. Jadi kadang dia manis, dia baik, dia diem, tetapi kita nggak tahu. Behind you or beside you ada something yang sedang direncanakan. Anda nggak bisa tahu karena Anda nggak bisa lihat. Anda nggak punya sixth sense. Kecuali Anda punya teman yang punya indigo, oke, dia bisa memberi nasihat. Tetapi kalau tidak, jadi buat teman-teman yang suka yang memiliki spirit doll, mendingan spirit dollnya dikembalikan kepada yang menjual, pulang rumah, ya kan, mandi, junub kalau perlu, ya kan, baru pergi ke panti asuhan terdekat, atau bantu-bantu siapa sebelah kiri kanan rumah kita yang keluarganya berkekurangan, yang punya anak kecil, dibantu. Itu lebih mulia dan lebih terhormat. Karena berarti kita berinteraksi dengan sesama manusia, tidak dengan sesama makhluk yang di luar nalar manusia. Jadi mending teman-teman kalau mau jadi jadi kayak semacam donatur di sebuah panti asuhan. Dari 100 anak yang di panti asuhan, 100 anak itu berdoa buat kita, satu aja dijabah doanya, satu aja doanya didengar Tuhan, hidup kita akan aman sampai kedatangan Tuhan. Apalagi kalau sampai 10 anak mendoakan kita, terus Tuhan balas doanya, Tuhan jawab doanya, Tuhan jabah doanya. Apakah itu akan tidak membuat hidup kita menjadi lebih indah? Jadi teman-teman, kalau spirit doll itu dulu, kalau di dunia satanik doll, karena di dunia satanik nggak ada. Di dunia satanik kalau pengorbanan bayi ya bayi beneran, nggak pakai boneka, nggak pakai. Tetapi kami diajari yang namanya spirit gentayangan di dunia ini. Dari 100 spirit yang gentayangan, 100-100-nya itu berbahaya. Tapi kan ada bang yang baik. Siapa yang spirit baik? Ingat, spirit itu sifatnya manipulasi dan pinter manipulatif. Jadi jangan sembarang percaya, soy. Karena kalau dia spiritnya baik, pasti langsung ke surga dong. Ngapain dia gentayangan? Berarti kalau dia gentayangan kan sistemnya tidak diterima di dua alam. So, ngapain lu ngurusin orang yang tidak diterima di dua alam? Apakah engkau juga ingin tidak diterima di dua alam? Karena Anda bersekutu. Ingat, bersekutu dengan penyesatan, bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan satan, demons, dan sebagainya adalah musyrik. Jadi, kalau orang di Alkitab, kalau kita di Alkitab bersekutu dengan setan, itu namanya adalah kesalahan paling fatal dalam hidup. Anda ngerokok mungkin masih aman-aman aja. Tapi kalau udah punya ikatan perjanjian dengan kegelapan, dan Anda tidak melepaskan ikatan perjanjian tersebut, neraka menjadi bagian hidup. So, buat teman-teman yang punya spirit doll, lepaskan saja. Kembalikan kepada yang empunya. Ya kan? Terus ayolah, tiap bulan sisihin 1 juta buat panti-panti asuhan terdekat. Bantu anak-anak yatim piatu yang ada di panti asuhan. Kirimin beras biar cuma 25 kilo tiap bulan. Maka 100 anak manusia yang ada di panti asuhan menjadi adikmu, menjadi anakmu, menjadi saudaramu. Dan mereka akan mendoakan hidupmu biar hidupmu makin keren. Oke coy, cari yang logik daripada non-logik. Karena selama itu pasti itu mendatangkan kebahagiaan. Daripada semu akhirnya mendatangkan maut. Oke coy, jangan lupa di subscribe, di like, share, komen. Saya Mongol Stress. Bye bye.